Ya, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu dalam pelajaran matematika di kelas 12 semester 1. Bersama siapa? Bersama Bu Irma gitu ya. Nah, materi yang pertama yaitu materi peluang. Peluang. Peluang itu apa? Peluang itu sama dengan kaidah pencacahan. Materi ini anak-anak sudah dapatkan di kelas di SMP kemarin kan? Di SMP sudah, kemudian di SMA kelas 2 kemarin juga sudah ya. Ibu di sini hanya sekedar mengulang saja. Kaidah pencacahan didefinisikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Karena ini bahasanya bahasa yang super sekali bahasanya. Oke, sederhananya seperti ini. Nggak usah ini dicoret, didefinisikannya dicoret. Sebagai suatu cara atau aturan lah, bla 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 gitu ya. Yang jelas intinya adalah kaidah pencacahan atau peluang itu apa? Peluang itu adalah cara untuk menghitung kemungkinan dalam suatu percobaan. Itu sederhananya ya. Peluang itu apa? Cara untuk menghitung semua kemungkinan dalam suatu percobaan. Sederhana kan? Oke. Itu dia sederhananya. Percobaan apa? Kemungkinan apa? Contoh, percobaan terhadap pelemparan mata uang logam. Tahu kan mata uang logam? Ada dua sisinya itu. Ada sisi gambar dan satunya lagi sisi angka, ya kan? Nah, ketika itu kita lempar, coba saya lempar. Muncul gambar. Coba saya lempar lagi. Muncul angka. Itu sebenarnya kita bisa prediksi loh. Maksudnya memprediksi itu adalah memprediksi kemungkinan apa yang akan muncul gitu. Itu bisa kita lakukan. Misalnya kita melempar 2 kali, melempar 3 kali. Saya akan menghitung kemungkinan munculnya angka. Ketika dadu saya lempar 6 kali. Saya akan menghitung peluang munculnya gambar. Ketika logam itu, mata uang itu saya lempar sebanyak 100 kali gitu misalnya. Itu bisa dihitung dengan menggunakan perhitungan di kaidah pencacahan ini gitu ya. Nah, itu baru mata uang. Apalagi contoh lain? Contoh lain itu adalah misalnya dadu. Dadu tahu dadu? Dadu yang memiliki 6 sisi itu loh. Kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu juga bisa kita hitung peluangnya. Misalnya dadunya dilempar sekali. Berapa peluang munculnya angka 5 jika dadu dilempar sekali? Berapa peluang munculnya angka 6 jika dadu dilempar 1000 kali gitu misalnya? Itu bisa dihitung ya nak. Tapi ingat, ini bukan pelajaran yang kurang kerjaan gitu. Mungkin kalian berpikir alah kurang kerjaan dan sebagainya. Enggak gitu ya. Ketika kita tidak memerlukannya, kita bisa bilang seperti itu. Tetapi ketika kita memerlukannya, oh iya ya, ternyata ini bisa dihitung dengan menggunakan perhitungan kaidah pencacahan atau peluang gitu ya nak ya. Itu sebabnya kita ajarkan peluang atau kaidah pencacahan gitu ya. Jadi materi yang ada di matematika itu nggak dibuat nggak semata-mata untuk tidak berguna gitu, pasti berguna di kehidupan. Makanya dibuat materi matematika. Ingat, sekali lagi, peluang itu apa? Atau kaidah pencacahan itu apa? Kaidah pencacahan adalah suatu cara untuk menghitung kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Itu sederhananya ya. Nah, kemudian rumus sekarang. Nah, rumus jangan takut sama rumus, nggak apa-apa. Rumus dari peluang itu PA. Kenapa kok P bu? Kenapa kok A ya? Pokoknya seperti itulah ya. PA sama dengan NA per NS. Masalah ini nggak masalah sebenarnya. Ini kenapa P, ini kenapa N, ini kenapa A, ini kenapa S. Kok nggak B bu? Kok nggak C bu? Kok nggak apa gitu misalnya.
nggak penting ini. Yang penting itu adalah penjelasannya. PA itu apa, NA itu apa, NS itu apa gitu ya. PA itu peluang suatu kejadian A atau peluang suatu percobaan A. NA itu adalah banyaknya anggota dari kejadian A. Kemudian NS itu adalah banyak titik sampelnya, gitu ya. NA banyak anggota di A, kemudian banyak anggota di percobaan A, kemudian banyak NS banyaknya titik sampel di percobaan tersebut, gitu ya. Itu penjelasannya. Nah sekarang ibu langsung ke contohnya aja ya, biar kalian nggak bertanya-tanya. Oke, kelihatan nggak ya? Ya oke, kelihatan. Contoh soal. Ini kenapa mereng ya, biar tertarik aja kalian belajar gitu ya. Enggak aja sok-sokan ibu buat mereng atau apa. Udah ya. Nah sekarang contoh nih, sebuah dadu dilempar 2 kali, berapa peluang munculnya mata dadu 5 gitu pertanyaannya, ya kan? Nah sekarang ini adalah soal peluang atau soal kaidah pencacahan gitu ya. Di otak sudah harus terbaca atau sudah harus terbayang rumus dari si peluang itu. Nih yang tadi ibu berikan, PA sama dengan NA per NS. Di mana ini? Di otak ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, oh peluang, rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS gitu loh. Ini yang harus ada di otak. NA itu apa? NA banyaknya anggota dari satu kejadian itu. NS itu apa? SS sampel gitu ya. Nah sekarang NA sama dengan 2. Kenapa kok 2 bu? Ya lihat ini soalnya, dadunya dilempar berapa kali? 2 kali. Berarti NA-nya 2, percobaannya 2 kali gitu maksudnya. Banyak percobaannya 2 kali. Berarti NA 2. Nah sekarang, peluang munculnya mata dadu 5. NS, sampelnya 12. Dari mana sampelnya kok bisa 12, Bu? Ini dadunya dilempar 2 kali. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Berarti satu dadu memiliki berapa sisi? 6 sisi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan? Kalau dia dilempar 2 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya berapa kali dia? Kan kali 2 kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan 12 jumlah semuanya. Jadi sampelnya adalah 12 gitu ya. Kalau misalnya ini dilempar 3 kali, sampelnya berapa? Sampelnya tinggal 6 kali 3 aja. Karena banyak dadunya 6, terus dilemparnya 3 kali, berarti sampelnya 6 kali 3 gitu. 18 nanti sampelnya. Nah karena ini dilemparnya 2 kali, berarti sampelnya 12. Didapat dari 6 kali 2 kan? Mata dadunya 6, pelemparannya 2 kali. Sehingga NS-nya sama dengan 12. Lanjut. Baru keluarin sekarang rumus pamungkasnya ini. PA sama dengan NA per NS. Tinggal masuk saja. NA berapa? 2. NS berapa? 12. Jadi 2 per 12. Sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 6. Kok bisa 1 per 6, Bu? Tanya murid SD kelas 4. Ini pelajaran kelas 4 nih. Menyederhanakan pecahan. Dah, malu ibu jelasin di sini. Kalau di sini menyederhanakan pecahan, yang dari membicarakan peluang langsung menyederhanakan pecahan, sama kayak kamu tahu presiden, tapi ketika ditanya siapa ibu bapakmu, enggak tahu. Jangan ya. Pelajari. Sehingga peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1 per 6. Oke, begitu ya penjelasannya.
Simple, sederhana, mengerti. Ya. Jika ada anak yang tidak mengerti, bisa hubungi lewat WhatsApp grup. Jangan di Japri ya, di WhatsApp grup. Siapa tahu nanti pertanyaannya sama dengan siswa lain, teman-teman lain, sehingga ini satu bertanya itu satu bertanya. Enggak seperti itu ya. Cukup satu orang yang bertanya, yang lain memperhatikan apa jawabannya, nanti jawaban dari ibu seperti apa gitu. Ibu sih mengharapkan bukan kalian bertanya terus ibu yang menjawab, bukan, tapi ibu mengharapkan kita saling berdiskusi. Oh, masukan saya seperti ini, Bu. Oh, saya begini, Bu, ngertinya. Nanti kalau keliru, gak ada jawaban yang salah ya, keliru gitu ya. Nanti kita benerin sama-sama gitu ya. Oke, sekian dulu dari Ibu di pertemuan pertama ini secara daring. Bersama Bu Irma, kita ketemu kembali nanti minggu depan di Classroom. Dah.